Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi ya, yang semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum ke pelajarannya, ikuti dulu ya kehadirannya. Siapa yang hari ini ngeterangkan? Gendis kan apa? Belajar di rumah. Ya. Yang lain ada nggak? Ya. Ya, mudah-mudahan besok bisa bergabung ya, berangkat belajar bareng ya. Ya. Coba ibu tanya, ada yang udah belajar? Ada yang tahu materinya apa? Besok hari ini apa? Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Iya, yang nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nah, zakat. Zakat, ada yang tahu zakat apa? Zakat fitrah Iya, terus? dan zakat mal. Ya, betul ya. Jadi, zakat itu ada dua macam. Iya, zakat itu ada dua macam. Yang pertama tadi zakat Fitrah. Ini zakat fitrah itu apa sih? Tahu nggak? Yang pas puasaan malam takbiran, Bu. Iya, betul. Itu juga zakat fitrah. Biasanya pada zakat kan? Iya ya, pada ikut ke masjid nganter beras ke petugasnya ya. Nanti dicatat itu zakat fitrah. Nah, sekarang yang pertama itu dari zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Zakat fitrah, zakat itu artinya mensucikan. Nah, kalau zakat fitrah itu artinya zakat untuk mensucikan diri. Itu ya secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh orang yang mengalami bulan Ramadan, atau orang yang secara bahasa kita menangi, tahu menangi ya? Menangi bulan Ramadan itu zakat fitrah. Nah, ini terdapat di mana? Dalilnya ada di Quran surat atau ayat 103. Ya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Al-ayah. Itu ya. Nanti dicari ya dalilnya. Nah, hukumnya apa? Zakat itu Wajib. Iya, wajib. Hukumnya itu wajib bagi seluruh umat Islam ya, baik yang bayi, yang dewasa, yang anak-anak, semuanya wajib zakat. Nah, terus apa barang-barang yang dizakatkan? Apa? Bahan-bahan pokok. Iya, betul, bahan-bahan pokok. Terus besarnya berapa? Besarnya 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Tapi di Banyumas itu sebagian ada yang mensyariatkan untuk dikenakan 3 kilo. Bu, kenapa kok banyak banget 3 kilogram? Ya nggak apa-apa, untuk kehati-hatian ya. Nanti juga sisanya pahalanya buat kita ya. Tuh. Nah, terus syaratnya apa aja? Yang pertama harus Islam. Kalau yang orang selain Islam boleh zakat fitrah enggak? Ya nggak boleh, karena syaratnya harus Islam. Yang kedua, syaratnya itu mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga itu mampu. Insya Allah orang sekarang itu mampu ya, kecuali orang yang di jalanan tuh. Nah, terus lanjut ke rukunnya. Yang pertama kayak rukunnya sholat. Apa? Sholat pertama kali harus apa? Niat. Iya, rukunnya sama yang pertama nih, niat. Terus ada muzaki, ada mustahik,
dan ada barang yang disakatkan. Terus waktunya ada 3 macam waktu zakat fitrah ya. Waktu wajib, waktu tajil, dan waktu afdol. Wajib itu selama bulan Ramadan. Kalau yang takjil itu yang biasanya pada ikut ke masjid ya. Nah itu. Nah kalau waktu afdol itu setelah subuh di bulan Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Iya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Yo. Ya, terus ada lagi, ditampung dulu pertanyaannya. Jadi ada yang ditanyakan? Enggak tanya mustahik? Iya, mustahik. Terus ada lagi yang ditanyakan enggak? Ada, Bu. Ya, gimana Mbak? Mau tanya kalau yang selama bulan Ramadan itu yang gimana tadi ya, Bu, kata-katanya? Oh ya, oke. Ada lagi enggak? Enggak ada? Oke, Ibu jelaskan dari yang tadi musaki ya. Musaki itu orang yang berzakat. Ya kita, itu yang orang pergi ke masjid, itu namanya musaki. Kalau mustahik lawannya musaki, lawannya orang yang berzakat berarti apa? Tahu jawabannya ya? Orang yang diberi zakat. Iya, mustahik itu orang yang diberi zakat. Terus tadi ya, yang mengalami kehidupan di bulan Ramadan itu maksudnya itu ditekankan pada bayi dan orang meninggal. Kenapa bayi? Misalnya gini, bayi yang lahir di asar ya, waktu asar di akhir bulan Ramadan itu ya, itu kan sampai maghribnya masih mengalami bulan Ramadan, makanya dia wajib disakati gitu ya. Yang zakati siapa ya? Orang tuanya, bapaknya. Nah, orang meninggal, kenapa orang meninggal? Misalnya orang itu selama hari-hari sebelum bulan Ramadan itu ya, di bulan Ramadan di hari sebelum dia meninggal itu kan dia hidup tapi belum sempat zakat. Nah, tapi dilalah dia meninggal di habis asarnya, itu kayak yang tadi bayi meninggal sebelum bulan Ramadan berakhir. Karena dia belum bayar zakat, maka dia wajib disakati. Siapa yang membayar? Ya keluarganya ya, misalnya anaknya atau bapaknya. Seperti itu ya, paham? Paham. Oke, sekarang Ibu ada ini ya, nanti nempel-nempel. Tadi kan Ibu jelaskan tentang barang-barang yang disakati ya. Nah, itu kan tadi baru disebutkan bahan pokoknya ya. Nah, kalian nanti diamati ini gambarnya yang bahan-bahan pokok mana kira-kira. Yuk, dibagi. Ambil. Ada lagi itu, dua-dua kayaknya. Satu anak dua. Ya. Yuk, dari siapa dulu yang mau maju? Tahu ya yang bahan pokok mana dan yang bukan, kira-kira yang mana, nanti dibahas bareng. Yuk maju. Siapa dulu? Kamu dulu ya, enggak apa-apa. Yuk, silakan. Ini dilepas. Nih di tempat. Yuk, yang lain. Sini, kamu yang nempel. Sampingnya aja nggak apa-apa. Sini misalnya. Iya, ya bawahnya. Nah, kayak gini, di sini. Yuk, maju. Sini tak copot. Yuk, siapa Mbak Nia?
Ayo dilihat atasnya itu masuknya bahan pokok kamu bukan. Iya berarti di sini. Nih sirup. Ayo sini. Sirup bahan pokok kamu bukan. Ya udah ditambah dulu. Sini. Nih. Masuknya kemana? Roti. Ayo ditambah aja. Terus saya kasih tahu nih kamu di mana. Es krim bahan pokok bukan? Ini bukan. Berarti di mana? Di sini. Ya, terima kasih. Udah maju ya, udah berani tuh, udah keren. Oke, kita lihat bareng-bareng. Jagung, betul? Betul, iya, karena ada yang makan jagung. Beras? Betul ya, bahan pokok. Di sini makannya beras. Ya bukan makan beras, makan nasi maksudnya. Ya. Terus gandum, betul? Betul. Kalau kelapa? Salah. Iya, kelapa masuknya ke bukan ya, yang bukan. Terus sirup? Dia bukan. Bukan ya, masuknya ke sini. Nah, ini uang. Salah. Uang masuknya ke bahan pokok karena bisa buat zakat. Tapi syaratnya itu harus disesuaikan dengan jumlahnya. Misalnya beras 3 kg itu diuangkan harganya berapa, gitu ya. Pisang. Bukan ya, ini benar, masuknya ke sini. Sate. Iya, betul ya. Roti. Roti masuk ke bahan pokok karena zaman dulu itu pakainya roti. Terus es krim? Betul, bukan ya. Paham ya sampai sini? Nah, sampai sini paham. Ibu lanjutkan ke yang zakat mal. Tadi zakat mal apa ya? Zakat mal tadi apa, ada yang nyebutin? Zakat mal itu zakat harta, betul. Iya, jadi ini mensucikan harta yang kita miliki. Tapi ini dihukumi wajib kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, gitu ya. Jadi orang yang wajib zakat mal itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sama nggak sama yang ini kira-kira? Sama nggak? Enggak. Jadi syaratnya ada yang sama, ada yang beda. Yang pertama harus Islam, betul ya, Islam sama. Terus yang kedua merdeka. Tahu merdeka nggak? Tahu. Apa? Merdeka yang berarti bukan budak. Iya, berarti bukan budak. Terus harta milik sempurna. Maksudnya harta milik sempurna ya bukan utang ya. Terus yang keempat ada nisab. Nisab tahu? Nisab itu batas jumlah harta yang harus kita miliki. Dan ada haul, tapi nanti lengkapnya kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke 8 golongan yang wajib disakati. 8 golongan. Ada yang tahu? Fakir. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, terus ibnu sabil, sabilillah, hamba sahaya. Yang pertama fakir. Fakir itu apa? Fakir yang kayak orang tua ya, yang udah nggak bisa bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus kalau miskin, dia bekerja tapi kurang bisa mencukupi. Terus fakir, miskin, terus amil. Amil siapa? Orang yang mengurus zakat. Itu yang panitianya biasanya di masjid itu loh, yang nampani. Nah, itu amil. Terus mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu mu'alaf. Kemudian ada gharim. Gharim itu orang yang banyak utang, tapi utangnya itu untuk kepentingan agama. Iya, untuk kepentingan agama. Terus ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam
tapi kehabisan bekal. Tapi itu Ibnu Sabil itu misalnya perjalanan dakwah, terus menuntut ilmu gitu ya. Misalnya lagi sekolah itu termasuk ke situ ya. Terus ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak, tapi sekarang udah nggak ada ya, nggak ada budak ya. Nah, terus sabilillah yang terakhir itu orang yang berjuang di jalan Allah. Sampai sini paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Enggak, ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau cerita. Nah, nanti habis Ibu cerita nanti kalian diskusi ya. Nah, zaman dulu itu kan Nabi Sulaiman kita tahu kan bisa ngomong sama hewan kan ya. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman itu lagi jalan-jalan, terus ketemu semut. Terus sama semutnya bilang, "Hei semut kecil, kamu lagi ngapain? Kok bawa kurma?" Terus semutnya jawab, "Wahai Nabi, ini adalah kurma yang saya dapatkan dari Allah untuk makananku 1 tahun." Terus Nabi Sulaiman gini, berpikir kan ya, terus bilang, "Oke, semut, sekarang kamu saya masukkan ke dalam toples, tapi kurmanya ini saya ambil separuh," gitu ya. Terus semutnya bilang, "Baik, saya akan patuh terhadap perintahmu wahai Nabi." Nah, singkat cerita ya, 1 tahun kemudian Nabi Sulaiman itu datang ke semutnya. Marah nih semutnya ditenang, masih dilihat ya, masih ada apa enggak? Kira-kira apa? Masih ada enggak semutnya? Masih. Masih, iya. Terus ditanya, "Hei semut, kenapa kurmamu tidak berkurang banyak?" Terus semutnya jawab gini, "Karena saya takut engkau tidak datang kembali kepadaku. Jadi saya hanya makan airnya saja dan banyak berpuasa." Itu begitu. Nah, tugas kalian coba didiskusikan. Ini dibagi 2 kelompok ya, Mbak Zakia sama Mbak Nia. Terus Mbak Husnul kesini ya. Nanti Ibu beri waktu, silakan didiskusikan kira-kira apa pesan yang ada di situ. Ya, ya silakan didiskusikan dulu. Nanti perwakilan kelompoknya maju ya. Oke, silakan didiskusikan. Ayo bareng teman-temannya. Kesana, kamu kesana. Nah. Udah? Udah? Yuk, siapa dulu yang mau maju? Kelompok sini apa sini? Coba Sweet. Sud. Siapa dulu? Yang kalah yang kalah berarti nanti. Yuk, yang maju. Perwakilan maju. Bacakan. Hikmah yang dapat diambil itu apa? 1, harus taat kepada Allah. 2, harus mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Iya, tepuk tangan. Yuk, selanjutnya. Sini, biar kelihatan. Harus rajin bersyukur dan memiliki sifat peduli. Iya. Itu ya, tepuk tangan dulu. Jadi, zakat itu berkaitan dengan sifat peduli dan rasa syukur, termasuk yang semut tadi, tapi itu ada karena dia ada bagusnya dan ada kurang baiknya. Baiknya kenapa? Karena dia patuh terhadap perintah Nabi Allah dan ya
patuh terhadap perintah Allah, tapi karena dia terlalu kurang percaya kepada Allah, jadi dia takut untuk makan kurmanya tadi itu loh ya. Jadi sebagai umat yang baik nanti diharapkan ya anak-anak habis ini itu bisa melaksanakan zakat ya dalam lingkungan sekitar. Terus ditumbuhkan rasa peduli, rasa peka. Misalnya ada teman yang kesusahan dibantu. Terus rasa syukur dengan sering mengucap alhamdulillah. Gimana ngucapnya? Alhamdulillah. Iya, diberi badan sehat, alhamdulillah. Diberi umur yang panjang, alhamdulillah. Ya, seperti itu ya, paham? Paham. Oke. Nah, sekarang ada penilaian sikap. Nah, nanti diisi di centang-centang ya. Di centang-centang nanti dikumpulkan. Isinya gampang. Pokoknya dicentang aja ya. Nih, dicentang-centang pokoknya. Nih, dicentang aja ya, dicentang. Dicentang. Ya, dicentang aja di. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya dicentang, dibaca. Ya. Udah? Yang udah dikumpulkan. Udah dikasih nama kan ya? Ini udah. Yuk. Apa belum? Dah, sini. Nah, ya. Nah, ini untuk coba sebelum diakhiri Bu ulang ya. Yang pertama, zakat itu artinya apa tadi? Mensucikan. Zakat itu artinya mensucikan. Zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah, zakat mal. Hukumnya wajib. Iya, syaratnya itu yang sama, itu Islam. Selanjutnya nanti dipelajari di rumah. Nah, untuk tugas minggu depan ya, kumpulkan minggu depan itu kalian membuat video praktek zakat fitrah ya. Ini kayak tadi kelompoknya, kayak yang di masjid itu ya, ada yang menerima zakat, terus ada yang memberikan gitu ya. Nanti kalau bingung ya tanya orang tuanya, di video dikumpulkan minggu depan. Terus sama tugasnya nanti di LKS halaman 50 ya, itu di situ dikumpulkan minggu depan juga. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah paham ya? Iya, pokoknya harus semangat. Ini udah kelas 3, saat-saat terakhir bareng teman-teman dan bareng bapak dan ibu guru ya. Dimanfaatkan ya, banyak belajar dan dikurangi main ya, mainnya dikurangi. Boleh main tapi jangan berlebihan gitu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang zakat mal ya. Zakat mal lebih rinci lagi, soalnya nanti ada ngitung-ngitungnya itu ya. Ya, silakan. Mungkin dari ibu cukup dulu, banyak kurangnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Silakan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.